Pesan Padre Pio hari ini 1 Juni. Semoga hati Maha Kudus Yesus menjadi tujuan dari semua inspirasimu. Pesan Padre Pio hari ini 2 Juni. Marilah kita melihat dengan rasa syukur yang mendalam pada misteri agung yang menarik hati Maha Kudus Yesus kepada makhluk ciptaannya dengan kekuatan yang sedemikian besar. Mari kita lihat Dia menyatukan diri sebagai manusia untuk menjalani kehidupan menyedihkan di tengah bumi ini. Mari kita kumpulkan semua kekuatan intelektual kita untuk mempertimbangkan dengan layak semangat ulet dan kerja keras kerasulannya untuk mengingat semangat dari sesuatu yang mengerikan, kemartirannya, dan untuk mencintai darahnya seperti Raja dipersembahkan sampai tetes terakhir untuk penebusan umat manusia. Kemudian dengan iman yang rendah hati dan kasih yang membara, Dia melingkupi dan mencari jiwa kita. Marilah kita menundukkan kepala kita yang kotor di kakinya. Saudari-saudaraku terkasih, pesan Padre Pio hari ini oleh Giorgio Vesta adalah sebuah ajakan kontemplatif yang mendalam terhadap misteri kasih Kristus, khususnya terhadap hati kudus Yesus. Pesan ini kaya dengan makna spiritual, teologis, dan juga menyentuh secara emosional. Apa makna pesan ini? Bisa kita lihat dalam 4 bagian. Pesan ini mengajak kita untuk yang pertama, merenungkan kasih hati kudus Yesus. Hati kudus Yesus melambangkan kasih Allah yang tak terbatas, yang begitu tertarik kepada umat manusia hingga mengutus putranya menjadi manusia dan hidup di tengah penderitaan manusia. Yang kedua, menyadari inkarnasi Kristus dan penderitaannya. Yesus tidak hanya menjadi manusia, tetapi juga memilih jalan penderitaan, kerja keras dalam pelayanan, kerasulan, dan akhirnya kematian salib sebagai bentuk penebusan. Yang ketiga, menghargai penderitaan dan pengorbanannya sampai tetes darah terakhir. Ini adalah bentuk kasih total, seperti seorang raja yang mempersembahkan segalanya untuk rakyatnya. Yesus memberikan seluruh dirinya demi keselamatan kita. Yang keempat, membalas kasihnya dengan iman rendah hati dan kasih yang membara. Kita diajak merendahkan diri dan menyerahkan jiwa kita pada Kristus dalam iman dan cinta yang mendalam. Bagaimana kaitan pesan ini dengan kitab suci? Ada beberapa ayat yang mencerminkan isi pesan ini. Di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Filipi 2 ayat 6-8. Kristus Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ibrani 12 ayat 2. Yesus yang dengan tekun memikul salib, mengabaikan kehinaan demi sukacita yang disediakan baginya. Efesus 3 ayat 18-19. Dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Saudari-saudaraku terkasih, mari kita renungkan, kita refleksikan pesan ini. Mari kita bertanya kepada diri kita, apakah aku sungguh menyadari besarnya cinta Yesus kepada diriku? Apakah aku menyambut cintanya dengan syukur, iman, dan kasih balasan? Apakah aku sering merenungkan penderitaan dan pengorbanan Kristus sebagai bentuk cinta sejati? Apakah aku bersedia menyerahkan diriku dengan rendah hati di kaki salibnya? Semoga pesan hari ini menginspirasi kita semua. Salam Padre Pio. Doa refleksi,
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang terkasih, kami bersyukur atas cinta-Mu yang tak terbatas, yang terpancar dari hati kudus-Mu. Engkau turun ke dunia menjalani kehidupan yang sulit, menanggung derita dan mati untuk kami. Ajarlah kami untuk merenungkan cinta-Mu setiap hari dan membalasnya dengan hidup yang suci, iman yang teguh dan kasih yang menyala. Terimalah hati kami yang kecil dan lemah ini, dan sucikanlah di dalam luka dan darah-Mu yang kudus. Di kaki-Mu kami menundukkan diri dalam iman dan cinta. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.